Selamat pagi para pemirsa kanal YouTube Edukasi Pariwisata Indonesia. Kita sudah membahas mengenai manfaat pariwisata dan pro kontra peran OTA dalam bisnis pariwisata. Selanjutnya, kita bahas mengenai anggaran promosi pariwisata serta kesan terjadi kurang komunikasi antara pembuat kebijakan dengan pelaku pariwisata. Kami mengajak pelaku pariwisata lintas generasi menjadi narasumber. Hadir bersama kita Ibu Herna P. Danuningrat, tokoh senior pariwisata Indonesia yang telah malang melintang di bisnis pariwisata, mulai dari penjualan tiket, paket wisata, hingga bersama almarhum Pak Menteri Ardike dan Pak Saptan Nirwandar memajukan pariwisata Indonesia, membuka jalan bagi masuknya wisatawan dari Timur Tengah ke Indonesia. Narasumber kedua adalah Ibu Eli Huta Barat, pelaku senior pariwisata Indonesia. Beliau juga adalah pemilik Pan Travel Indonesia dengan segudang prestasi pada organisasi pariwisata di dalam negeri maupun di luar negeri. Narasumber ketiga adalah Bapak Maktal Hadiat. Beliau adalah pelaku senior pariwisata Indonesia Inbound Tours. Saat ini beliau adalah pemilik Batik Tours yang berdomisili di Kota Bandung. Selain pelaku pariwisata senior, kami juga mengajak narasumber yang muda yang berkarya. Hadir bersama kita rekanita Pauline Suharno. Walau masih belia, sudah berprestasi di organisasi pariwisata internasional. Pauline adalah Direktur Elok Tour yang bergerak di bidang tiketing domestik dan outbound tours. Masih yang muda yang berkarya, narasumber kami adalah rekanita Wanda Baksin. Walau masih muda, Wanda adalah General Manager Flywell Tours and Travel yang bergerak di bidang haji umroh sebagai salah satu wholesalers. Mari kita lanjutkan diskusi kita dengan topik ketiga. Tahun depan, anggaran promosi pariwisata akan dipangkas dengan nilai yang sangat signifikan. Di lain pihak, negara tetangga bahkan jor-joran menaikkan anggaran promosi pariwisata mereka dan memberikan diskon besar-besaran. Hal ini membuat para pelaku inbound tours Indonesia mati gaya. Para pelaku pariwisata berpendapat, jangan-jangan pemerintah sudah tidak lagi care dengan pariwisata yang dapat dijadikan penghasil devisa nomor satu, menggantikan tambang dan minyak. Alih-alih mereka akhirnya berpikir yang penting bisnis. Ya kita jualan outbound saja, kita jualan pilgrim saja. Apa pendapat Anda? Silahkan kita mulai dari yang muda yang berkarya, Ibu Pauline Suharno, Direktur Elok Tours. Silahkan. Ini yang bikin sedih sih sebenarnya Pak Yongki. Jadi kalau kita ngelihat memang di mana-mana Indonesia tuh sepertinya mohon maaf kalah saing dari badan promosi pariwisata luar negeri lainnya. Kebetulan saya berkesempatan hadir di acara Mata Travel Fair dan juga PTA Travel Fair di Filipina bulan lalu. Di sana saya sama sekali tidak melihat adanya booth dari Pavilion Indonesia ataupun Kementerian Pariwisata, lalu juga teman-teman travel agent ataupun teman-teman dari Dinas Pariwisata itu tidak ada sama sekali di kedua travel fair yang sangat bergengsi tersebut. Oke, saya tekankan padahal negara-negara lain juga resesi. Bahkan sudah dinyatakan internasional bahwa resesi Indonesia itu lebih cepat pulih. Ya. Dan mereka masih belum. Dan ternyata mereka melakukan promosi besar-besaran. Pandangan Anda? Pertumbuhan ekonomi kita kan katanya bagus ya menurut Pak Jokowi dalam pidato kenegaraan yang lalu. Makanya ini pun menjadi pertanyaan bagi kita nih para pelaku travel agent, sebenarnya maunya apa sih pemerintah kalau memang kita diharapkan berbisnis, kita diharapkan mendatangkan wisatawan dari luar negeri ke Indonesia, ataupun juga misalkan kita memang diharapkan untuk fokus di wisatawan domestik, bukan jangan dulu mancanegara. Nah, itu kan juga perlu promosi. Bagaimana kita bisa berjualan kalau tidak difasilitasi oleh pemerintah dengan menambah marketing fund segala macam. Oke, menarik sekali. Kita para pelaku sangat akrab
saling bersapa, saling bertanya jawab dengan Ibu Nia, dengan Ibu Ayu, dengan Pak Menteri sekalipun. Kita sama-sama tahu berpromosi mengenai pariwisata. Di tempat yang lain, Presiden kita juga gencar-gencarnya mempromosikan pariwisata Indonesia dengan membuat Mandalika MotoGP ya, dengan membuat G20, dengan membuat Labuan Bajo. Ada yang salah nggak sih sampai promosinya sendiri dipangkas? Sangat salah kalau menurut saya, karena ketika kita mau mempromosikan satu tema, misalkan sport tourism dengan Mandalika, ataupun juga wellness tourism seperti yang barusan saja terjadi di Solo, kita itu kan perlu mempersiapkan ya, jadi nggak cuma eventnya itu sendiri yang dipersiapkan, tapi kan perlu langkah-langkah untuk melakukan marketing, branding, segala macam. Nah, ini yang kelihatannya menurut saya kurang dilakukan oleh pemerintah kita atau Kementerian Pariwisata, karena ketika kita melihat badan promosi luar negeri lainnya nih, contoh Korea Tourism atau Thailand Tourism, ketika mereka promosi wellness tourism, mereka tuh udah heboh duluan nih dari awal, mereka mengundanglah tour operator atau travel agent dari Indonesia untuk berkunjung ke negaranya dan melihat apa yang mereka tawarkan untuk si tema-tema ini seperti wellness tourism. Ya. Kalau di kita kelihatannya belum ada seperti itu. Ya, memang sulitnya pemerintah dalam hal ini Kemenparekraf jor-joran, tetapi di pihak lain buntutnya dipegang, anggarannya dipangkas. Jor-jorannya di eventnya saja, tapi tidak bagaimana mendatangkan crowd dari luar negeri atau travel agent untuk travel agent agar bisa menjual kepada wisatawan untuk mendatangkan customer-nya di event tersebut. Oke, terima kasih. Pendapat Anda? Menurut saya mungkin kalau dibilang pemerintah kurang mendukung, sebenarnya sudah banyak upaya yang dilakukan pemerintah untuk mensupport pariwisata kita. Berarti masalahnya ini ada di para pembuat anggarannya ya Pak. Kenapa bisa anggarannya dikurangi gitu? Mungkin karena dia kurang informasi tentang keadaan yang sekarang, atau mungkin juga dia belum menyadari seberapa pentingnya si pariwisata ini gitu loh. Mungkin dia belum menyadari bahwa kita harus lebih memperhatikan sedikit sektor industri pariwisata ini gitu. Karena sebenarnya kan pariwisata ini kan sangat berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi ya Pak. Dan sebaliknya pertumbuhan ekonomi juga berpengaruh positif sama pariwisata. Jadi sebenarnya pariwisata ini secara tidak langsung sedikit banyak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi gitu. Kalau saja para pembuat anggaran ini paham gitu seberapa pentingnya itu, mungkin dia tidak akan memotong anggaran itu, Pak. Ya, banyak contoh yang kita buat. Turki, kita tahulah ekonomi Turki seperti apa. Tetapi untuk anggaran, untuk promosi pariwisata, untuk diskon pariwisata jor-joran, pandangan Anda? Iya, seharusnya kita jangan mau ketinggalan ya Pak ya gitu loh. Maksudnya kita sama-sama, namanya resesi ini kan bukan hanya Indonesia gitu. Buktinya yang lain-lain itu semuanya sebenarnya lagi kesulitan gitu. Kenapa mereka bisa mengeluarkan uang lebih lah untuk budget promosi ini, kenapa kita enggak gitu. Berarti kan mereka memahami urgensinya si pariwisata ini gitu loh, pentingnya si pariwisata ini gitu. Mungkin kita harus lebih banyak gimana ya Pak? Bukan ngajarin tapi berdialog kali ya sama para pembuat anggaran ini. Oke, baik, menarik sekali. Ya, silakan Bunda Herna. Apapun ceritanya untuk pariwisatanya dikurangi gitu ya gitu. Nah, saya kira begini, ya kalau memang dikurangi, tapi yang ada sisanya itu tujuannya harus yang benar gitu untuk berpromosinya tuh yang benar. Jadi dilihat gitu. Misalnya kalau yang orang yang sudah ya yang di sininya sudah bukan orang kita, misalnya orang asing yang punya orang asing di sini udah gede-gede, ya nggak usah kita ikutin promosi dia. Iya. Apakah nanti nggak bicara mengenai diskriminatif, Bunda? Ya, bagaimana ya? Bukannya kita diskriminatif. Jadi pokoknya harus dilihat bahwa kalau yang kurang itu yang harus dipromosikan, harus dibantu yang kurang itu. Masa kita misalnya ya mohon maaf nih, saya bukan diskriminatif. Orang semua tahu bahwa
di sini ada apa itu ya, yang saya suka dapat juga tuh, beli ini di sini gitu ya. Kayak gini aja, seperti beli barang-barang Lazada gitu ya. Iya, Nah, iya. kan Lazada tuh nggak usah ditolong lagi oleh pemerintah, orang dia udah jadi, udah besar, udah apa. Nah, hal-hal yang begini ini mungkin tolonglah dilihat dulu gitu. Nah, ini emang perlu promosi. Pun yang promosi pun harus yakin, harus benar. Jangan cuma datang ke sana, terus cuma ngeliat-liat aja, terus siangnya dia udah pergi keluar kemana nggak tahu. Nah, itu jangan begitu juga. Jadi Ya. harus ada ininya juga. Apa sih yang mau dipromosikan? Ya. Nah, perlihatkan itu ke Harus ada kementerian. tujuan dan pencapaian ya Bunda ya. Iya, jangan Oke. pergi dengan tangan kosong. Pergi pun harus dengan tangan yang berisi sehingga kita bisa bicarakan hal ini gitu. Yang bisa menarik mereka juga. Ya, baik, menarik sekali. Terima kasih Bunda. Pendapat Bu Eli, silahkan. Wah, itu memang dilema sekali ya sebetulnya. Kalau kita tuh business people ya, kita tuh orang-orang yang mempunyai ribuan atau puluhan ribu atau jutaan karyawan yang harus kita biayai setiap bulan. Kita punya expenses kantor dan sebagainya, itu yang harus dipenuhi setiap bulan itu. Jadi kita sebagai business people ya kita jual apa yang gampang aja deh, gitu aja ya. Tetapi di lain pihak mungkin dengan penurunan dari anggaran ini, pemerintah akan lebih fokus kepada apa yang harus mereka spending ini untuk apa aja. Yang nomor satu saya pikir itu adalah education atau training. Ya, saya baru saja kembali dari Toba. Ya, itu mohon maaf ya, yang namanya apa HR-nya itu atau tenaga kerjanya itu yang sangat minim sekali dalam pengetahuan, dalam service dan sebagainya itu. Nah, jadi saya pikir dengan dipotongnya 80% ini, 20% untuk promosi mungkin nanti deh kalau Anda kata kita sudah lebih maju ya, lebih baik keadaannya, kita bisa kita jor-joran ke luar negeri dan sebagainya untuk promosi. Tapi pada saat ini kalau menurut saya yang paling utama itu adalah training. Ya, training untuk daerah-daerah tujuan wisata. Kalau Bali, forget it, they are very good, udah karyawannya bagus dan sebagainya, atau Jogja dan sebagainya, atau Pulau Jawa lah rata-rata. Tapi kok di luar sedikit aja di luar Pulau Jawa itu parah sekali, ya parah luar biasa. Ya. Jadi saya pikir it's about time mungkin anggaran yang sedikit itu bisa juga dikeluarkan sedikit untuk training. Ya. Oke. Kemudian ini kalau misalnya kembali kepada kita ini sebagai pelaku bisnis yang mengharuskan kita, bukan hanya menginginkan ya, tetapi mengharuskan kita untuk untung, mendapatkan untung, ya harus bayar segala macam, ya. Pajaknya juga dibayar, harus bayar dan sebagainya itu. Lah, saya pikir kita akan menjual apa yang mudah aja. Ya. Gitu. Kita nggak bisa jual misalnya nunggu-nunggu, nggak ada orang datang ke sini karena nggak ada promosi, terus kita nungguin, terus kita juga promosi-promosi sendiri yang pasti akan terbatas sekali, gitu ya. Jadi saya pikir ya pemerintah mohon berpikir aja, itu aja saya pikir. Kalau kita pelaku pariwisata yang kita sebagai corong penjual ya, atau bilang datang dong ke Indonesia gitu, tapi di sananya di Indonesia tuh di mana gitu, nggak ngerti gitu, ya pusing. Terus dia tahu misalnya Danau Toba punya hotel apa enggak ya? Danau Toba tuh punya apa sih? Jadi saya pikir ya kita tuh sebagai pelaku pariwisata kita akan berusaha tentunya ya akan membantu pemerintah untuk menjadi corong bagi pemerintah untuk daerah-daerah tujuan wisata yang kita jual gitu ya. Tapi juga mohon mengerti kita juga mempunyai keterbatasan. Kita dana kita nggak begitu besar, kita punya networking juga ada, tetapi tidak sebesar pemerintah tentunya. Jadi ya mohon difikirkan aja. Saya juga nggak tahu bagaimana, cuman misalnya toh harus dipotong dengan segala macam alasan dan sebagainya itu, please pakailah itu dengan bijak dan betul-betul fokus kepada beberapa daerah tempat-tempat yang menghasilkan yang pariwisata, turis-turis yang datang ke Indonesia, kita konsentrate ke situ aja kepada pemerintah. I'm sure pemerintah mengerti, apalagi Pak Mas Sandi gitu udah jago banget dalam hal ini, mengerti bahwa di mana saja negara-negara yang bisa menghasilkan
turis untuk datang ke Indonesia. So fokus aja dulu ya. Kita juga Ya. nggak bisa melawan pemerintah dan bukan melawan, tidak menyetujui karena they have the reasons for that. Ya, I'm Ya. sure they have the reasons for that. Oke. Tapi mohon dipakai dengan sangat bijak dan fokus. Jadi Ya. fokusnya tuh nggak usah kebanyakan negara yang kita promosikan, tetapi juga kepada beberapa negara yang turis production-nya tinggi gitu. Oke, baik. Jadi menurut Bu Eli, promosi pariwisata itu penting, kemudian juga peningkatan sumber daya manusia juga penting. Itu yang digarisbawahi oleh Sangat, ya. Ibu Eli. Baik, Ya. terima kasih. Pendapat Pak Maktal, silakan. Sedih saya dengarnya, Pak. Dan rasanya tidak fair lah pemerintah kalau memangkas total, memangkas banyak sekali untuk biaya promosi. Sementara Indonesia ini yang kaya raya, ini banyak objek yang buat mereka menjadi daya tarik. Kenapa tidak dipromosikan? Saya mengerti kalau memang pemerintah sedang menghadapi kesulitan mengenai masalah biaya promosi. Tetapi kalau untuk event katakanlah dari selama ini kita mengikuti event-event, misalnya katakanlah di WTM, di ITB, atau di ATF, itu kan tetap harus tampil untuk memperlihatkan kita kepada agen luar bahwa kita ada nih. Kemudian Indonesianya juga tampil. Jadi kalau sampai booth kita Indonesianya hilang, akan bertanya-tanya what happened dengan Indonesia gitu. Jadi menurut saya jangan sampai dipupus habis lah mengenai ini. Dan pemerintah juga bisa menghitungkan berapa yang tadi dari di pertanyaan awal bahwa bukan akibat tapi manfaat dari kegiatan pariwisata ini kan menghasilkan uang. Nah, ini yang mungkin yang harus dijelaskan. Ini adalah peran Intoa untuk menjelaskan kepada pemerintah. Dan saya bukan mengatakan bahwa orang-orang di pemerintah ini belum mengerti, tapi banyak yang belum paham bagaimana bermain di dunia pariwisata. Terima kasih ulasannya. Mari kita masuk ke topik terakhir. Dari hasil diskusi pada episode lalu, dan juga dari 3 topik diskusi kita pagi ini, terkesan memang dukungan pemerintah tidak terlalu menonjol. Apakah ini karena memang pariwisata tidak lagi menjadi prioritas, atau ini hanya karena kebuntuan komunikasi atau komunikasi yang tidak lancar antara regulator, pemerintah, dan eksekutor, industri, karena dalam membuat keputusan dan kebijakan kurang melibatkan pelaku. Silakan pendapat Anda yang muda, yang berkarya, Rekanita Wanda Baksin, General Manager Flywell Tours and Travel. Menurut saya sepertinya memang ada kebuntuan, Pak. Mungkin para regulator ini kurang mengetahui dengan peraturan baru yang dia buat ini, apa sih efeknya, akan sebesar apa dampaknya buat orang-orang yang di lapangan gitu kan. Mungkin kalau misalkan kita bisa berdialog lebih detail lagi atau kayak gimana, mungkin kita bisa sama-sama menyamakan dulu visi misi dan tujuannya kayak gimana. Mungkin dari regulatornya kita mau naikin agar nutupin biaya maintenance atau segala macam. Jadi kita sebagai orang lapangan juga kita bisa kasih tahu, oh Pak, kalau tujuannya itu mungkin kenaikannya tidak harus sebesar itu, kayak gitu kan. Kalau memang sudah terjalin komunikasi yang bagus gitu, jadi para regulatornya juga well informed dengan keadaan lapangan, mungkin kita bisa menciptakan kebijakan yang benar-benar sebenarnya mendukung keadaan di lapangan gitu, bukan menjadi suatu malah masalah buat orang di lapangan nanti gitu. Oke, jadi menurut Anda pariwisata itu bukan milik kuasanya regulator. Pariwisata itu harus didiskusikan, harus diurun rembuk antara regulator dan eksekutor para industri. Yes, karena sebenarnya Pak, peran pemerintah di sini sebenarnya justru harus mensupport, memperkuat promosi, karena ini adalah salah satu cara dia untuk membangkitkan perekonomian juga gitu. Jadi sebenarnya bukan dia menjadi ini milik saya, suka-suka saya, sebenarnya nggak bisa juga gitu loh. Justru dia harus menanyakan para yang punya urusan ini,
gimana kamu di lapangan, how can I help you gitu loh, to make it better gitu kan. Dengan ada komunikasi yang kayak gitu, mungkin kebijakannya justru memang akan mensupport pariwisata ini gitu Pak. Gitu. Baik, terima kasih sekali dengan Wanda Baksin, General Manager Flywell Travel. Terima kasih Pak Yongki. Silakan Pak Maktal. Kalau menurut saya ini mungkin adalah penentu kebijakan di kementerian. Saya kira saya berpikiran positif bahwa mereka ini mumpuni lah, mereka ngerti mengenai masalah apa yang harus dilakukan. Tetapi mungkin regulator yang lebih tinggi di atas mereka ini yang belum paham. Ini adalah bagian tugas daripada kita di industri untuk bisa ketemu dengan mereka, ngobrol dengan mereka. Contoh mengenai masalah investasi di bidang pariwisata. Mungkin kita berbicara dengan Menteri Investasi dan Maritim dan Investasi untuk diajak bicara. Saya yakin beliau juga mengerti karena beliau adalah yang punya wilayah di Sumatera Utara, kan kalau ditelantarkan juga nggak mau. Nah ini mungkin yang banyak yang harus kita berbicara dengan mereka. Kemudian di samping itu juga kepada sekretarisnya Presiden untuk bicara. Alhamdulillah buat kita seandainya bisa Pak Presiden bisa mendengarkan apa yang menjadi keluhan atau bukan menjadi saran daripada kita, mudah-mudahan itu akan menjadi keputusan yang positif untuk pariwisata Indonesia. Oke, dalam hal ini Pak Presiden kan sudah membuat sesuatu atau banyak hal yang mendukung pariwisata. Sebagai contoh, MotoGP di Lombok. Sebagai contoh, Labuan Bajo. Pandangan Pak Maktal? Nah mungkin ini yang harus segeranya kita bicara. Dari itu bicara dulu dengan kementerian, kemudian kalau bisa di kementerian setuju untuk kita berbicara dengan yang lebih tinggi daripada itu, dan kita bisa dari hati ke hati kita berbicara, karena ini adalah menyangkut mengenai masalah, kembali lagi kepada yang masalah umumnya adalah masalah keuangan, devisa lah ya Pak, gitu. Apalagi dengan sekarang ditentukan Indonesia sebagai negara yang paling menarik di dunia adalah nomor 1. Nah ini mungkin akan menggugah, mudah-mudahan menggugah. Ya. Baik, terima kasih banyak Pak Maktal, informasinya sangat komprehensif. Silakan Bu Eli. Baik. Nah ini saya bingung juga nih ya Pak ya. Soalnya kan Pak Jokowi sudah mencanangkan bahwa kepariwisataan, aktivitas kepariwisataan itu akan menjadi suatu sumber devisa yang nomor 2 di Indonesia. Gitu ya, minyak dan sebagainya. Dan nanti mungkin pada suatu waktu akan menjadi yang paling top gitu ya. Iya. Jadi saya merasa memang apa yang dikatakan oleh Anda itu benar ya, bahwa komunikasi antara pemerintah dengan pelaku pariwisata terutama swasta dan sebagainya atau di daerah-daerah dan sebagainya itu mungkin harus lebih diperbaiki ya. Karena begini, pada waktu memutuskan yang namanya Labuan Bajo itu tiba-tiba kita ke Komodo mesti mengeluarkan uang 3,5 juta ya. 3.750 Bu. 3.750 per orang itu kok enak aja gitu mengeluarkan perkataan seperti itu tanpa melibatkan para pelaku kepariwisataan di daerah itu. Terus akibatnya apa? Demo dan sebagainya. Kemudian keluarlah hal-hal yang sangat tidak enak begitu ya. Jadi pakai ancaman-ancaman mau dibakar dan sebagainya itu. Jadi saya kira sudah saatnya kita betul-betul pemerintah itu melibatkan industri di dalam memutuskan sesuatu yang berhubungan dengan kepariwisataan. Jadi saya tidak menyalahkan siapapun juga di dalam hal ini, tetapi hal ini merupakan suatu contoh. Labuan Bajo adalah suatu contoh yang sangat recent dan sangat nyata bahwa memang nggak ada komunikasi. Whatever you say ini nggak ada komunikasi gitu. Lain pihak ada juga, saya lihat Pak Sandi ini, Mas Sandi juga banyak sekali komunikasinya dengan kita ya. Jadi dari dulu sudah dicanangkan oleh siapapun juga menteri-menteri. Yang pertama itu adalah Pak Hardika karena kami sangat dekat waktu itu ya. Yaitu ada 3 pilar yang harus bekerja sama dengan baik, yaitu pemerintah, industri, dan media. Itu 3 itu merupakan 3 yang tidak bisa terpisahkan satu sama lain. Jadi kami mohon mungkin yang akan datang ini dijalankan dulu aja deh. It's so easy, it's so
practical gitu ya. Sama sekali kita juga nggak pernah minta apa-apa loh dari pemerintah, tuh jarang sekali kita minta apa-apa. Tapi kita minta supaya kita dilibatkan di dalam pengambilan keputusan. Karena after all, ya kita juga yang jualan kan. Yang kita yang menghasilkan devisa itu siapa? Bukan pemerintah, tapi yang industri, yang jualannya satu orang $1.000, $2.000, $3.000 masuk ke kantong kita atau menjadi sumber pajak dan sebagainya, itu adalah industri. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka, industri itu harus dilibatkan di dalam segala pengambilan keputusan. Tentunya nanti si industri akan protes, misalnya 3,5 juta. Jangan 3,5 juta, mungkin 1 juta dulu dan sebagainya, atau naik pelan-pelan dan sebagainya. Itu adalah suatu dialog yang bisa diciptakan, di mana bisa mendapatkan suatu hasil yang maksimal, nggak pakai demo, nggak pakai repot, nggak pakai macam-macam yang akibatnya akan merugikan sendiri. Coba bayangin aja nih, ada beberapa teman yang di Labuan Bajo, mereka udah jual, tiba-tiba berapa ribu dolar lah, misal mungkin 10 atau 20 ribu dolar, tiba-tiba harus dibatalkan karena mau dibakar katanya. Kalau misalnya ada turis pakai mobil ke hotel apa sebagainya, apa nggak takut orang? Ya, jadi saya pikir itu adalah hal-hal yang sangat mudah untuk bisa dijalankan dan juga hasilnya akan menjadi suatu hal yang sangat menguntungkan bagi kita semua. Mungkin itu komentar dari saya, Pak Yongki. Baik, terima kasih pendapat ulasan yang sangat komprehensif. Terima kasih banyak Ibu Eli Huta Barat. Silakan. Kelihatannya tuh hubungannya antara industri dengan pemerintah kayak Tom and Jerry ya, between love and hate sebenarnya sih. Kalau dibilang nggak kenal, ternyata kenal tuh. Setiap kali kalau misalkan ada acara atau undangan, beberapa asosiasi kan juga selalu dilibatkan. Tapi kadang-kadang juga tahu nggak sih nih maunya kita tuh apa gitu, para pelaku, maunya travel agent, maunya tour operator apa sih, atau peranannya kita tuh apa sih sebenarnya, pemerintah tuh tahu atau enggak. Tadi seperti saya bilang, kita nih tukang jahit, kita tuh yang mengumpulkan semua supplier-supplier itu. Nah, kembali lagi, kalau saya melihat sepertinya tidak ada koordinasi antar instansi dan juga antar lembaga dari pemerintah itu sendiri. Oke, ada contoh yang eksakta? Kita pernah waktu itu ya, ada acara di Asindo Travel Fair, kita dimintai tolong oleh salah satu BUMN Injourney untuk menjual paket-paket Mandalika, lebih tepatnya tiket Mandalika, tiket MotoGP Mandalika. Nah, tiket MotoGP sebagai travel agent, kita kan nggak cuma bisa jual dry tiket aja, karena kita nih one stop shopping solution loh. Kita harus nggak cuma jual tiket pesawat, tapi nggak cuma jual tiket MotoGP Mandalika, tapi harus kita paketkan lagi dengan hotelnya di Lombok, karena kan waktu itu desas-desusnya hotel di Lombok pada penuh, kemudian harga juga pada naik, lalu juga tiket pesawat, katanya tiket pesawat pada penuh. Nah, ketika ditawari untuk menjual MotoGP Mandalika, tiket nonton MotoGP Mandalika, kita cari dulu nih inventory hotel sama inventory tiket pesawat, masih available nggak? Oh iya, masih available. Oke, ketika masih available, barulah kita berani memaketkan dan kita buat paket dan kita jual, kita tawarkan kepada konsumen kita di travel fair tersebut. Nah, tapi tahu-tahu 1 hari menjelang travel fair, ternyata tiket MotoGP Mandalika itu di buyout oleh beberapa bank himbara, kapasitasnya dikurangi karena dengan alasan social distancing segala macam, sehingga si Injourney ini merasa, oh ya udah gue nggak perlu jualan lagi nih karena tiketnya sudah di buyout semua sama himbara. Nah, tahu-tahu di pameran mereka nggak nongol sama sekali. Buat kita itu kelihatannya nggak ada koordinasi. Kalau misalkan memang dari awal mau di buyout, ya udah ngapain nawar-nawarin segala ke kita. Kita udah promosi, udah pasang baliho segala macem, masih tersedia paket nonton MotoGP Mandalika, tapi ternyata barangnya nggak ada. Akhirnya kita cari tiket malah nggak ada. Jadi kita terpaksa mengemis-ngemis kepada nasabah prioritasnya himbara untuk, dong tiketnya kasih ke gue dong, tiketnya kasih ke gue dong, karena gue udah terlanjur punya customer. Oke, jadi artinya strategi yang dijalankan lebih ke test the water. Kalau memang tidak meyakinkan, mempergunakan cara yang lain. Sepertinya begitu, karena terlihat juga nih dari beberapa kali kejadian, kan dari pariwisata udah adalah kejadian harga tiket masuk ke Borobudur, kemudian harga tiket masuk ke Taman Nasional Komodo. Ini aturannya mana sih sebenarnya? Apakah memang pemerintah hanya test the water saja dengan memviralkan di media, kemudian melihat dulu respons dari para pelaku, baru akhirnya lihat nih, diterapkan atau enggak ya? Ketika responsnya kurang bagus, seperti ada demo segala macam di Labuan Bajo, baru akhirnya ditunda sampai Desember. Bukan dibatalkan ya, tapi baru ditunda saja. Oke, terima kasih sekali dengan Ibu Pauline Suharno, Direktur Elok Tours
Indonesia. Silakan Bunda Herna. Ada jeda di sini yang mungkin perlu disampaikan, perlu disarankan bagaimana way out yang bagus dari seorang Ibu Herna dan Nuningrat. Ya, kalau saya itu ya, kalau saya 1 kali saya nggak diterima, saya akan mencoba 2 kali, 3 kali, 4 kali, supaya akhirnya kita duduk bersama. Karena kalau seperti ini, promosi ini, kalau kita tidak duduk bersama, nanti yang satu ke kiri, yang satu ke kanan. Tapi kalau kita sudah tahu, dengan demikian, saya juga sangat ini sekali ya gitu. Kelihatan sekali bahwa Pak Jokowi itu ingin sekali supaya pariwisata Indonesia itu maju. Tapi di lain pihak memang ada pemotongan-pemotongan yang mungkin itu lagi pada susah sekarang ya. Cuman kalau kita terus bareng mengikuti terus gitu ya, jadi kita sekarang juga mendekat lagi. Kalau misalnya lewat Bunia nggak bisa, lewat Bu ini nggak bisa, mari kita ngomong sama Mas Sandi gitu. Jadi memang harus diajak bicara kita itu. Jadi inti pentingnya adalah para pelaku, para pengusaha tidak bosan-bosan, terus mendekat, terus berkomunikasi dengan para regulator. Iya, karena kadang-kadang memang juga mungkin apaan sih mereka tuh berpromosi cuman hura-hura aja gitu. Ini yang harus benar-benar ditekankan kepada mereka bahwa kita ini mempromosikan Indonesia. Jadi Anda itu harus benar-benar bisa bicara mengenai Indonesia. Indonesia itu kan tidak cuma Bali. Masa Bali melulu kan enggak, yang lainnya. Nah, itulah kita yang jadi travel agent ini, kita harus tahu apa isinya Indonesia itu. Ya, baik, menarik sekali. Terima kasih banyak Ibu Herna P. dan Nuningrat, tokoh senior pariwisata Indonesia. Sekali lagi, salam sehat dan pariwisata Indonesia maju. Salam sehat. Hidup pariwisata Indonesia.